Ibu berharap semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar PKN. Kita melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tepatnya di sila keempat. Nah, simbol sila Pancasila yang keempat adalah kepala banteng. Anak Ibu perhatikan, ini dia bentuk kepala banteng, di mana kepala banteng ini adalah simbol sila keempat, di mana isi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak Ibu pernah lihat yang namanya hewan banteng? Nah, ini dia hewan banteng, mirip seperti sapi. Hewan banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul. Kemana-mana pun mereka bersama-sama, maka sering disebut sebagai hewan sosial karena hewannya suka berkumpul. Jadi, kenapa simbol sila keempat digunakan adalah kepala banteng? Nah, mari kita perhatikan apa hubungannya simbol kepala banteng dan sila keempat Pancasila. Hubungannya adalah di mana hewan banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul. Hal ini sesuai dengan sifat bangsa Indonesia, suka berkumpul untuk musyawarah menyelesaikan masalah bersama. Jadi nak, di bangsa kita diutamakan yang namanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika ada suatu persoalan di dalam masyarakat, maka sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Maka bangsa kita mengambil simbol sila keempat itu adalah kepala banteng. Nah, arti dari sila keempat yang pertama adalah mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Nah, seperti Ibu bilang katakan tadi, bahwa segala sesuatu apabila suatu ada masalah di dalam masyarakat, maka perlu diselesaikan dengan cara musyawarah. Yang kedua adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Baik laki-laki perempuan kedudukannya sama. Jadi setiap masyarakat itu memiliki hak dan kedudukan yang sama, kewajiban yang sama di dalam negara. Nah, itulah arti dari sila keempat Pancasila. Nah, kita perhatikan apa contoh bahwa bangsa Indonesia itu suka berkumpul atau disebut dengan bermusyawarah. Yang pertama dapat kita lakukan dengan cara diskusi belajar. Belajar itu boleh dilakukan di rumah ataupun di sekolah. Contohnya seperti ini yang bisa kita lakukan dulu di sekolah. Anak-anak berdiskusi tentang belajar, ada masalah, ada pelajaran yang kurang dipahami, bisa diskusi bersama-sama. Nah, apalagi contohnya yang kita lakukan bersama-sama? Nah, musyawarah warga. Misalkan di masyarakat ada suatu masalah, persoalan, maka didiskusikan bersama-sama. Contoh, musyawarah tentang keamanan masyarakat. Untuk melakukan pos ronda, maka perlu dilakukan dengan musyawarah. Nah, selain di masyarakat, di dalam pemerintahan juga kita lakukan musyawarah di kantor dan sebagainya. Ini adalah bentuk daripada sila keempat Pancasila, di mana masyarakat Indonesia suka berkumpul untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Tujuannya untuk kepentingan bersama. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat belajar walaupun masih di rumah. Jaga kesehatan dan rajin mencuci tangan. Makan makanan yang sehat agar anak Ibu tetap dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.